Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Syaputri. Saya dari jurusan Teknologi Informasi. Hari ini saya akan membahas artikel Generasi Z di dunia kerja, tantangan baru bagi gaya kepemimpinan lama. Seiring berjalan waktu, dunia kerja terus melalui perubahan. Salah satu perubahan paling signifikan saat ini adalah masuknya Generasi Z dalam dunia kerja. Gen Z merupakan generasi yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Mereka dikenal sebagai generasi digital asli yang tumbuh bersama teknologi, internet, dan media sosial. Kehadiran mereka membawa nilai, harapan, serta cara pandang baru terhadap pekerjaan dan kepemimpinan. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan, khususnya bagi gaya kepemimpinan lama yang masih banyak diterapkan di berbagai organisasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tantangan yang dihadapi gaya kepemimpinan tradisional dan mengelola karyawan generasi Z, serta mengidentifikasikan gaya kepemimpinan yang lebih sesuai dengan karakteristik generasi tersebut. Peneliti ini menggunakan metode studi literal dengan pendekatan naratif. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan organisasi internasional yang relevan dengan topik generasi Z dan kepemimpinan. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan temuan-temuan utama untuk melihat pola perbedaan antara ekspektasi generasi Z dan praktik kepemimpinan tradisional. Berdasarkan hasil kajian literal, ditemukan adanya perbedaan yang cukup mendasar antara gaya kepemimpinan lama dan harapan generasi Z. Pertama, dari sisi struktur organisasi, gaya kepemimpinan lama cenderung hierarkis dan top-down, sementara generasi Z lebih menyukai struktur yang kolaboratif dan terbuka. Kedua, dari motivasi kerja. Jika generasi sebelumnya lebih menekankan stabilitas finansial dan jabatan, generasi Z justru lebih mencari makna kerja, tujuan, serta dampak sosial dari pekerjaan mereka. Ketiga, dari pola komunikasi. Generasi Z mengharapkan komunikasi dua arah yang cepat dan real time, bukan komunikasi formal satu arah yang hanya dilakukan secara berkala. Selain itu, generasi Z juga sangat menghargai fleksibilitas kerja, umpan balik yang rutin, pemanfaatan teknologi, serta perhatian terhadap kesehatan mental dan keseimbangan hidup. Selanjutnya, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kepemimpinan lama yang bersifat command dan control cenderung kurang efektif bagi generasi Z. Generasi Z lebih menerima pemimpinan yang berperan sebagai mentor atau coach, bukan sekedar atasan yang memberi pemerintah. Mereka juga menempatkan makna dan nilai pekerjaan sebagai hal penting, bukan hanya materi semata. Selain itu, pengalaman selama pandemi memperkuat kebutuhan akan fleksibilitas kerja seperti sistem hybrid atau remote. Jika kepemimpinan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ini, maka tingkat motivasi dan keterikatan kerja generasi Z akan menurun. Sebagai kesimpulan, masuknya generasi Z ke dunia kerja bukanlah sebuah masalah, melainkan tantangan sekaligus peluang. Generasi Z bukan generasi yang sulit diatur, tetapi generasi yang membawa standar baru tentang bagaimana karyawan ingin diperlakukan. Oleh karena itu, organisasi perlu mengubah gaya kepemimpinan lama menjadi lebih fleksibel, empatik, kolaboratif, dan berbasis nilai agar tetap relevan dan kompetitif. Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain, bagi organisasi, disarankan untuk menerapkan program mentoring dua arah sehingga karyawan senior dan junior dapat saling belajar. Bagi para pemimpin, penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional serta memberikan umpan balik secara rutin. Dan bagi peneliti selanjutnya,
Diperlukan penelitian empiris lebih lanjut mengenai pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap produktivitas generasi Z. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.